Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Shalom Jemaat GKI Cirem pagi hari ini, apa kabarnya? Luar biasa. Kita tepuk tangan baik dong buat Tuhan. Kita dikasih kesempatan masih memuji memuliakan nama Tuhan. Kita dalam hari yang luar biasa. Tuhan tidak pernah memberatkan umatnya melampaui batas kemampuannya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu mendapatkan penanggungannya. Kunci untuk tetap tenang dan melihat jalan keluar dalam permasalahan adalah bersyukurlah selalu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Antusias Tuhan menyertai kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kasih salam satu dengan yang lain. Iya, katakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Iya. Amin. Haleluya. Mari saudara, hadapkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa korban syukur kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari saudara terangkan hidup kita. Mazmur 100 ayat 5 berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya, dan kesetiaannya itu turun-temurun. Mari saudara, betapa Tuhan itu baik. Dia sudah tunjukkan setianya dan buktikan kasihnya dalam hidup kita. Oh, rapatakara, syantakara, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan hidup kita. Mari saudara, katakan, Bapa Engkau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Kenanglah jiwaku, aman bersama.
Dalam hadirat-Mu kami menemukan akan pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Ulurkan tangan mata setiap kami, berikan kepada kami firman yang memerdekakan itu. Hamba-Mu merendahkan diri di hadapan Tuhan, biar pengurapan yang baru turun atas kami. Kami boleh serius, kami boleh fokus kepada kebenaran firman Tuhan, yang kami tahu itu akan memberikan kekuatan luar biasa di dalam perjalanan rohani kami bersama dengan Tuhan. Beri kami semangat, beri kami kekuatan batin kami, berikan kekuatan iman, bangkitkan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa menolak setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengalihkan perhatian kami, baik yang di tempat ini maupun yang di luar sana yang sedang memperhatikan ibadah kami ya Tuhan. Kau berbicara pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu bersyukur buat Tuhan yang hidup, yang terus memimpin perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur, semua kita berkata amin. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Shalom. Haleluya. Tuhan baik buat kita sekalian. Amin. Kita akan lanjutkan serial kita tentang bangkitkan iman. Katakan kepada sebelahmu, ngomongnya jangan gitu. Bangkitkan iman. 1, 2, 3. Bangkitkan iman kita ya. Haleluya. Hari ini saya mau menyampaikan tentang perjuangan kita di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus berjuang ya, berjuang untuk sampai kepada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-26. Matius pasalnya yang ke-26, kita akan melihat ayatnya dari ayatnya ke-38. Matius 26 ayatnya yang ke-38. Alkitab berkata seperti ini, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 29 berkata, 39 berkata, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau tanya, kira-kira Tuhan Yesus itu tahu gak kehendak Bapa dalam hidupnya? Hah? Tahu dong. Alkitab berkata begini, carilah, bukan ya, barang siapa yang percaya kepadanya ya, tidak akan binasa, tetapi akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Matius berapa? Halo? Hah? Saudara tak bisa lupa seperti itu ya. Saudara sudah on atau belum? Saya yakin Tuhan Yesus tahu kehendak Bapa di dalam hidupnya, yaitu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dia tahu persis itu. Jadi ketika dia dikirim ke dunia, dia tahu bahwa dia pasti akan mati di atas kayu salib. Tapi pertanyaan saya, dia sudah tahu kehendak Bapa, kok dia tanya? Pada waktu mau disalib itu dia tanya kepada Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, ya. Dan dia sudah tahu loh. Kok masih berdoa seperti begitu? Saudara sudah tahu kehendak Bapa belum dalam hidupmu? Hah? Belum tahu saja kok nggak berjuang untuk tanya kepada Tuhan. Kalau boleh, Tuhan, kalau boleh ini loh, ya. Dompet ini kok kempes terus. Kalau boleh, saudara jangan berkata begini, ya sudahlah, mungkin ini kehendak Tuhan. Kata mungkin itu kan sering dalam kehidupan kita ya. Ya, saudara dalam keadaan sakit tak sembuh-sembuh, kemudian saudara berkata, ya sudahlah, mungkin ini kehendak Tuhan. Kemudian saudara tidak berjuang, saudara tidak berdoa. Padahal Tuhan Yesus yang dia tahu kehendak Bapa dalam hidupnya saja, untuk mati di atas kayu salib, dia masih berkata begini, kalau boleh Tuhan, cawan ini berlalu daripadaku.
Nah, hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama belajar tentang bagaimana kita berjuang di dalam perjalanan rohani kita. Ya, mungkin keadaan kita saat ini sedang berat sekali, miskin, kita mungkin secara financial berjuang luar biasa, memperjuangkan visa, sudah tahunan sekolah melulu, sekolahnya selesai, sekolah lagi, sekolahnya selesai lagi, supaya saudara bisa tinggal di sini, bekerja di sini. Dan memang itu encouraging, itu sesuatu yang diharapkan saudara. Jangan sampai saudara ini istilahnya hitam gitu, gelap gitu di sini. Terus berjuang seperti begitu, tapi saudara tidak berjuang di dalam doa. Nah, perjalanan rohani kita harus diperjuangkan di dalam perkara-perkara rohani. Kita tidak bisa berjuang dengan kekuatan sendiri, ada batasnya. Kemudian saudara berkata begini, mungkin ini kehendak Tuhan buat hidupku. Kemudian saudara mulai menyerah, mulai lemah. Kemudian saudara mulai undur, saudara mulai kecewa di dalam kehidupan saudara. Saudara, kalau kita tidak tahu atau kita belum tahu persis kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, berjuanglah di dalam doa. Bahkan saudara sudah tahu persis saja kehendak Tuhan. Yesus mengajar untuk kita berdoa. Kalau itu sebetulnya tidak sesuai dengan keinginan kita, hebat ya. Saudara bisa melihat contoh yang luar biasa yang Tuhan berikan. Yesus berdoa karena dia 100% manusia pada saat itu. Berat, ya. Makanya dia berkata, kalau kamu jadi anakku itu ya, yang berat sudah kupikul nih. Minggu yang lalu berkata begitu. Nggak usah stres dari anakku, karena bagianmu itu adalah bagian yang bisa kau kerjakan, ya. Tidak ada yang melebihi kekuatan kita. Itu sebabnya bersukacitalah. Amin. Karena bagian yang kita buat itu pasti bagian yang ringan, yang bisa kita buat sesuai dengan apa yang Tuhan persiapkan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini dia mengajar kepada kita, sekiranya mungkin, gitu ya. Sekiranya mungkin ini juga bisa. Aku kayaknya kok berat, salah kayaknya Tuhan. Yang kupikul ini salah kayaknya. Sekiranya mungkin, sekiranya boleh, yang itu lalu daripadaku. Saudara, berjuanglah di dalam doa. Jadi anak Tuhan, perkara rohani harus diperjuangkan. Berjuanglah di dalam penyembahan kepada Tuhan. Berjuanglah di dalam pembacaan firman Tuhan. Tidak gampang loh, ya. Tidak gampang. Berjuanglah di dalam engkau masuk di dalam hadirat Tuhan. Ya. Setiap hari harus kita berjuangkan. Amin. Amin. Kita tanya sama sebelah, kamu berjuang gak sih? Atau berjuang, boro-boro berjuang. Ini tenaga udah. Ya, apa namanya? Ini namanya tulang sudah patah semua dulu, ya. Rasanya pinggang udah lemah, bagaimana bisa berdoa lagi Pak, gitu ya. Berdoa aja pokoknya ya sebisanya seingatnya sudah kacau. Saudara, berjuanglah di dalam doamu, berjuanglah di dalam penyembahanmu, berjuanglah di dalam pembacaan firmanmu, berjuanglah. Ya. Sebab apa? Sebab perjalanan rohani ini akan semakin kuat kalau saudara dan saya memperjuangkannya di dalam Tuhan. Jangan menyerah. Ini saya akan beri dua contoh lagi ya. Mari kita lihat contoh yang kedua, orang yang namanya Daud. Daud satu kali ditegur oleh Nathan karena dia berbuat dosa. 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Alkitab berkata seperti begini. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu. Karena aku ya, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ya. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Perhatikan, ini vonis datang daripada Tuhan melalui Nathan. Ya,
Vonisnya kamu diampuni dosamu, tetapi hasil perbuatanmu itu akan membuat anakmu pasti mati. Vonis. Ya, sudah ngerti kan kehendaknya Tuhan? Diampuni tapi anaknya mati. Perhatikan ayatnya yang ke-16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu ia berpuasa, berjuang ya. Dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ada satu perjuangan di dalam rohani ketika dihadapkan. Ketika diberitahu bahwa anaknya bakal mati, dia tidak mengumpulkan akan ahli-ahli tabib pada saat itu. Dia kumpulkan dokter-dokter pada saat itu untuk menjagai anaknya, tidak. Tetapi yang dia lakukan, dia datang berjuang kepada Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa, bahkan dia tidurnya di lantai. Siapa yang sekarang tidurnya di lantai? Tapi tidurnya di lantai bukan karena berjuang, karena memang gak punya kasur, saudara. Ya dong, nggak ada kasurnya, belum dibelikan bednya, gitu ya. Tetapi adakah di antara kita yang sampai begini nih, Tuhan, kalau boleh, aku minta diubah keadaanku, sampai tidur di lantai. Istrinya tanya, kenapa kamu tidur di lantai? Aku sedang memperjuangkan rumah tanggaku. Aku sedang memperjuangkan akan rohani anakku. Aku sedang memperjuangkan akan keadaan ekonomiku. Sampai begitu loh saudara. Daud melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia sudah divonis akibat dosanya ada yang harus ditanggung. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk anaknya yang akan dilahirkan pasti akan mati. Dan ketika Tuhan menulai dengan sakit, dia tahu bagaimana dia melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena hasil percintaannya pasti mati, ya. Karena itu vonis daripada Tuhan, jelas, ya. Tetapi apa yang dia buat, dia fight dengan cara berdoa, ya. Bahkan sampai merendahkan diri serendah-rendahnya. Ayat yang ke-20, kalau saudara melihat akan hal ini, dia berkata gini. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah Tuhan. Sesudah itu ia pulang ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Di ayat 20-nya dia tanya, kok ada tenang nih? Ternyata anaknya sudah mati. Hasil perjuangannya gagal atau tidak saudara? Sepertinya gagal. Ya memang itu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Mati anaknya. Tetapi setelah diketahui anaknya mati, dia bangkit, dia mandi, dia berurap, dia minta makan. Kemarin doa dan puasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Perhatikan ayatnya yang ke-21, berkatalah pegawai-pegawainya bingung saudara. Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Ketika jawabannya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Wah, dia berpuasa, dia berjuang karena dia tahu Allahnya penuh dengan kasih setia dan kasih sayang. Bapak Ibu, kalau kita memperjuangkan iman kita di dalam Tuhan, itu karena apa? Karena kita tahu Tuhan kita itu penuh dengan belas kasihan. Siapa tahu rencananya berubah dalam hidup kita. Saudara bertanya, tapi dua-duanya akhirnya juga tidak dijawab, ya. Tuhan Yesus tetap disalib. Dia sudah berjuang dua-dua. Ngajak teman-temannya, ngajak muridnya, 3 orang muridnya, ngajakin 12 muridnya, pada tidur, dia berjuang sendiri. Akhirnya juga naik di atas kayu salib. Si Daud sudah kayak begitu, tidur di lantai, kedinginan mungkin, menderita mungkin, nangis sudah habis mungkin air matanya. Dia sudah berdoa sungguh-sungguh, buktinya juga anaknya akhirnya mati. Bapak Ibu, inilah tanda orang yang percaya kepada Tuhan itu percaya bahwa Tuhan
itu hidup. Dan siapa tahu, katanya Paulus, siapa tahu keputusan Tuhan itu berubah. Karena dia tidak ingin anaknya itu mati, saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang berat yang sedang kita hadapi. Waktu pacaran dulu kayaknya bagus, ya. Tetapi kenapa ketika memasuki rumah tangga ada sesuatu yang berat? Saudara jangan datang kepada kami pastoral berkata, ya sudahlah Pak, memang mungkin bukan kehendak Tuhan. Nyerah, saudara. Lalu ya sudahlah. Kalau memang begini ya sudah. Mungkin dia ada yang lebih dicintai. Sudahlah, kalau cerai ya cerailah. Nggak boleh. Boleh nggak? Yang sudah menikah boleh nggak? Nggak boleh. Anaknya anak Tuhan. Kalau mau menikah datang kepada pendeta. Tetapi kalau mau cerai, ya diam. Bapak Ibu, kalau kau datang kepada kami, pasti kami akan berkata tidak boleh. Tetapi kalau saudara tidak datang kepada kami, dari mimbar ini saya sampaikan tidak boleh. Berjuanglah untuk pergumulan rumah tanggamu. Siapa tahu Tuhan mengubahnya. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Pak sudah terlanjur Pak. 3 sudah saya cerai, sudah bertobat kita. Yang 4 jadi cerai. Saudara, sebenarnya perjuangan rohani kita ini, kalau saudara tahu bersama dengan Tuhan, saudara aman loh. Saudara kalau masih diberi hidup hari ini, kayak si Daud masih diberi hidup. Kalau dia tidak diberi hidup, saudara ya, sebelum ditegur sama Nathan, mungkin tidak masuk surga, saudara. Mungkin. Kalau saudara masih ditegur sampai saat ini dengan dosamu yang begitu banyak, dengan dosa kita yang begitu banyak, itu sebetulnya kesempatan untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Berjuanglah di dalam doa. Katakan bersama dengan saya, berjuanglah. Ngomong sama diriku sendiri, berjuanglah. Nah, berjuang ya, berjuang ya. Jangan kau berkata ya sudahlah Pak, kalau memang harus mati dengan cara miskin, ya sudahlah, saya akan siapkan kuburan yang paling murah. Saudara berjuanglah, siapa tahu ketika dalam keadaan yang berat, titik terendah itu merupakan satu awal pembalikan rohani yang dalam kehidupan kita. Tuhan itu spesialisnya membalik keadaan hidup kita. Jatuhnya Tuhan enggak. Pastor Dewan nggak bisa. Dia mencoba balik lagi. Balik lagi. Lu ada magnetnya apa? Itu balik lagi. Ya. Tapi kalau Tuhan balik, permanen. Amin ya. Dan itu akan membawa saudara dan saya bergairah di dalam anugerah Tuhan. Dia percaya betul. Daud percaya betul bahwa Tuhan itu kasihnya luar biasa. Dia berkata, siapa tahu jika dia tidak menyerah. Ya. Saudara sudah tahu dalam keadaan, waduh, ekonominya ini bahaya nih, usaha yang aku buat ini kayaknya menurun terus, apalagi keadaan saat ini kayaknya merugi terus. Saudara tahu, saudara diambang kebangkrutan. Saudara jangan berkata begini, ya biarlah kalau begitu, memang kehendak Tuhan seperti begitu. Nah, Tuhan Yesus berkata, berjuanglah, berdoa, anak-anak dikumpulkan, istri diajak bicara, sembahyang. Amin. Keadaan gereja mungkin, aduh berat gitu ya. Para pelayan Tuhan, mari kita kumpul bersama, berdoa, ya, perjuangkan. Saya berkata, aduh Pak, ini anggota komsel saya ini memang, ya, tak bisa kayaknya dirubah. Saudara, yuk bersama dengan kita, berjuang, berdoa. Malasnya Pak, udah saya undang, sudah saya mau jemput, sudah mau saya traktir, tetap nggak mau. Berdoa, berjuang. Amen. Sebenarnya yang mudah itu adalah bagian kita, right? Berjuang dalam doa, berjuang ngajak makan, berjuang jemputin, itu sebenarnya bukan bagian yang sulit bagi kita. Tapi kayaknya kita ini sulit, ya. Kita lakukan saja supaya kita melihat kemuliaan yang luar biasa. Jangan mudah menyerah, sebab Tuhan Yesus mengajar kita untuk berjuang di dalam doa. Amin. Saudara, berdoanya sekarang itu berdoa biasa atau berdoa perjuangan?
Kalau hanya biasa, saudara, tamai dikit doa berjuang. Berjuang ya Mas Saudara ya, berjuang. Dia baru datang dan sudah berkata, I am so tired man, katanya gitu. Dia kalau manggil saya kan man, katanya. I am so tired man. Biasa lah untuk mendapatkan sesuatu yang precious. Harus tired ya Pak ya. Belum kena pinggangnya dia saudara. Supaya dia berjuanglah di dalam doa, jangan doa biasa. Doa yang berperjuangan. Nah kalau kita ternyata didapati Tuhan lemah di bidang ini, bukan ya, bangkitkan iman kita supaya kita tidak lemah. Sebab kadang kita sadar berat sekali berdoa aja sudah sampai berat sampai tidur. Tuhan aku serahkan melalui dalam tanganmu, akhirnya besok pagi ketika kita bangun. Karena memang tubuhnya lemah. Sedang bangkitkan imanmu gitu. Bangkitkan iman kita. Taat sebentar, nyembah Tuhan sebentar. Itu kita jadikan bagian dalam kehidupan kita. Saudara serius loh, saya itu sampaikan hal ini karena saya tahu perjuangan iman kita hari-hari ini membutuhkan iman yang terus bangkit di hadapan Tuhan. Jangan menyerah, berdoa untuk itu. Saya percaya yang sakit jangan menyerah, fight gitu. Ya, kalian nggak disebut-sebutkan. Siapa tahu ada rencana Tuhan yang baru. Bagi saudara yang ada dalam masalah kehidupan, berjuanglah. Ini kebiasaan kita apa? Berjuang di dalam doa. Amin. Jangan suruh istrinya, kamu yang berjuang ya, saya yang bekerja. Semua berjuang sama-sama di dalam doa. Kamu yang puasa ya, saya sakit mah. Doa saudara kalau sakit mah, puasanya 3 jam saja. Tapi saudara mengerti, saudara sedang mengatur kehidupan. Ada orang selalu alasannya sakit mah, gitu ya. Saya berharap setiap hari ini, setiap minggu saudara paling tidak puasa deh sehari, gitu ya. Itu namanya berjuang di dalam mempertahankan keadaan kehidupan kita. Apalagi yang sedang dalam kesulitan, sedang dalam masalah, paham baik. Karena ada jenis yang tidak bisa didoakan saja. Betul ya Bu Fani ya? Jenis ini tidak bisa hanya didoakan. Harus doa dengan puasa, gitu saudara. Saudara paham bukan hal itu? Amin. Halo. Kan dua-duanya gagal, sudah berjuang untuk mati. Ya siapa tahu Tuhan mengubah. Tapi ada contoh yang berhasil. Mari kita melihat satu hal lagi. Kemudian kita akan berjuang bersama-sama di dalam doa, di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Yang terakhir, 2 Raja-Raja pasal yang 20. Perkenalan. Namanya siapa? Raja Hizkia. Semua kita tahu akhirnya doanya ditambah atau dijawab dengan 15 tahun diberi kehidupan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos. Yesaya ini nabi besar, terkenal. Dia tahu, bangsa Israel tahu bahwa Tuhan itu selalu berbicara melalui hidupnya. Dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, ya, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Hebat. Raja ditemani pesan kepada keluarga. Harusnya Hizkia langsung manggil keluarganya. Syuk, panggil notaris. Syuk. Kemudian dia bilang, aku mau mati. Istriku yang ini dapat ini. Anakku yang ini supaya tidak terjadi perkelahian. Kan begitu. Halo, Bapak Ibu, kalau sudah diberitahu sama hamba Tuhan besar, Tuhan berkata, kamu tinggal 1 minggu mati. Apa kira-kira yang saudara berbuat? Hartanya banyak. Oh, itu ada kapal 2 untuk anak nomor 1 dan anak nomor 2. Oh, itu ada pabrik 3 untuk anak nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Oh, itu ada pulau 3 untuk istri pertama, istri kedua, begitu. Harusnya kan jadi motor Hizkia seperti begini, seorang raja yang besar sudah diberitahu kamu bakal mati, kumpulkan keluargamu, kumpulkan untuk apa? Bagi warisan dong, supaya tidak terjadi keributan setelah dia meninggal. Memang sekarang saja kita belum divonis mati, sudah bagi warisan. Ada? Demi Pak,
Ya, demi daripada nanti repot. Saya melihat banyak orang-orang itu mati, anaknya pada berkelahi, ya toh? Istrinya tidak dapat bagian, anak-anaknya rakus dan lain sebagainya. Sudah dibikin will tanpa disuruh, belum ada yang ngasih tahu, mati udah bikin will gitu saudara ya. Tapi apa yang dibuat Hizkia? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia fight. Dia berjuang di dalam doa. Ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Kalau saudara bisa berkata, Tuhan, aku berhidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Ada yang berani berkata begitu? Berarti saudara tidak setia dan tidak tulus hati. Ya, biar dicek saja deh sama Tuhan. Hizkia enggak, dia berani berkata, lihat hidupku setia. Ya, aku tulus hati di hadapan-Mu. Bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Haleluya. Kita ini baik apa enggak sih saudara di mata Tuhan? Ini difonis mati loh sesungguhnya, ya. Yang dia kata kepada Tuhan, kemudian ia menangis. Maka menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat apa? Saudara nangis saja, dipakai nangis saja karena diputus cinta, saudara. Sia-sia. Habiskan tangisanmu di dalam perjuangan iman. Kalau doain loh, doa sampai nangis. Saudara nggak pernah berdoa sampai nangis kan? Doalah nggak sampai nangis. Buat apa? Buat dosamu, buat ikatan hidupmu. Doa sampai nangis. Kalau Tuhan melihat tangisanmu. Kalau saudara nangis hanya gara-gara nggak punya uang, saudara, Tuhan nggak lihat. Apa tuh? Apa tuh yang keluar dari matanya? Apa tuh? Nggak dilihat, tidak. Tetapi kalau perjuangan imanmu, kamu doakan untuk keluargamu, untuk suamimu, untuk anakmu, saudara tuh tidak habis-habis air mata itu bisa keluar ketika apa? Engkau ada di dalam hadiratnya. Gimana Bapak? Kadang saya lihat ketika Tuhan hidup saya di dalam mobil aja bisa nangis di mobil. Loh, di mobil kok bisa nangis ya? Ketika hadirat Tuhan masuk dalam hidup kita itu keluar aja deh air mata. Nangis apa kalau nggak ada customer bisa meraung-raung di dalam saudara. Karena perjuangan rohani yang sedang kita hadapkan kepada Tuhan. Ya, jangan nangis karena penderitaan. Ya. Saya nangis Pak dipukuli sama suami saya. Jangan nangis, bertobat. Saudara. Ya. Nangislah ketika kau berdoa untuk suamimu yang pukuli. Tapi kalau dia memang sakit ya, kalau keluar sedikit ya apa-apa, ya. Tetapi jangan nangis karena sesuatu yang berat yang sedang kita hadapi. Sebab Tuhan itu berkata, bagian yang ringan itu bagiannya, yang berat itu bagian. Perhatikan saudara, Hizkia dia Tuhan yang jamah kehidupan yang ada. Karena Tuhan melalui hambanya, melalui Yesaya sedang memurnikan kehidupan yang ada. Ya. Dia tidak panggil notaris ketika diputuskan mati karena sakit, tetapi dia datang sampai apa? Sampai didengar doanya dan sampai didengar atau dilihat air matanya. Tuhan mengubah keadaan. Kalau sudah baca selanjutnya, dia ditambah hidup 15 tahun. Saya percaya itu suatu pengalaman yang luar biasa. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Ya. Sekarang pagi kita masih bisa bangun, kok berkata bangun iman, bangun percaya Tuhan. Ada kesempatan yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dalam doamu, dalam penyembahanmu, di dalam puasamu, di dalam perbuatanmu, kau berjuang. Yang sedang berjuang untuk bisa tambahin lagi, ya. Tuhan hadapkan kepadamu. Aku senang kok di sini kok, ya. Jangan kau berkata begini, ya sudah tahunan Pak,
kemudian mulai merancang kira-kira kalau balik Indonesia ngapain ya. Bingung juga ya, sudah tua kayak gini kalau di Indonesia pulang dari mana ya. Dan kira-kira kalau disuruh pulang ke Indonesia kan juga bingung kan. Kemudian disurvey di Indonesia, wih, survey dulu kan, bisa apa enggak, saudara? Berjuang. Kalau sudah sampai di sini, itu artinya saudara berjuang, tanyain sama Tuhan itu, doain sungguh-sungguh. Amin. Amin dari. Bayang. Jadi manusia rohani gitu. Sembahyang. Kalau perlu puasa, sudah biasa puasa tadi ya. Karena nggak ada yang kirim makanan buat dia. Tidak bisa sama kakaknya di istana, dia juga di istana yang lain. Sekarang ya, juang ya. Kita doakan buat kamu. Saya berjuang. Ya, yang baru-baru harus Rafael berjuang. Amin. Perjuangannya gampang apa susah? Perjuangan kita gampang apa susah? Ini maksud sembahyang aja kok. Saudara tuh nggak percaya, dikasih waktu ekstra 2 jam malah nguber lagi. Jam itu. Serius, saya ini lihat mujizat itu kok rasa berdoa. HP-nya di depan, aplikasinya dibuka, merah cepat dalam nama Yesus. Jangan sembahyang. Ya, itu namanya berjuang untuk kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Amin. Banyak lagi contohnya, tapi saya selesai dengan berkata. Enggak teman-teman, apa namanya? Beri kemuliaan buat Tuhan kita, baik sekali ya. Baikkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan ada cara yang lain untuk saling mendoakan satu dengan yang lain ya. Kita sembah Tuhan. Kemudian saudara yang sedang saudara pikirkan apa hari ini tentang perjuangan hidup saudara, nanti kita akan 2-3 orang saling mendoakan dan kita sebut sebagai doa perjuangan bersama hari ini. Mungkin ada hatimu yang terlalu susah hari ini. Saya mau beritahu yang gampang itu bagian kita, yang susah bagian Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mungkin. Mujizat disediakan bagimu, diangkat dan diberikannya. Perjuangan kita di dalam doa, di dalam puasa, di dalam penyembahan kepada Tuhan, kita akan menghasilkan 2 hal. Yang pertama, hidup kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Okay? Yang kedua, membuat saudara available untuk melihat kasih kemurahan Tuhan turun dalam hidup saudara. Saya suka saudara adalah orang-orang yang rajin, orang-orang yang tekun di dalam hidup saudara. Tapi saya ingin mengajak dalam perkara rohani juga kita latih, ya. Karena itu akan membawa kasih karunia Tuhan lebih besar dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini, kemudian tadi ya 2 atau 3 orang di sekeliling kalian. Kemudian kita akan berdoa masing-masing ya. Serius. Kau berkata kalau untuk aku ya, biar Allah atas kita ini menjadikan sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Amin ya. Daya musnah kita nyanyikan terlebih dahulu. Ada yang tak mungkin, mujizat
2 orang atau 3 orang, saudara saling bergandengan tangan karena sudah tidak ada COVID lagi, tenang aja saudara ya. Ayo orang kita orang, kata anak saya lagi berkumpul ini bisa untuk apa gitu ya. Tapi bicara, doakan sungguh-sungguh. Aku nggak bisa doa aja Pak kalau saudara sungguh-sungguh ya. Biar musik menyembah Tuhan, mulai berdoa. Ambil waktu yang ada, saya percaya Tuhan menolong saudara. Doa berdoa ya. Tanyakan apa yang perlu saya doakan, apa yang perlu saya lakukan. Ya. Biar di tahun pemurnian ini Kau betul-betul menjadi Yehova Jireh bagi setiap kehidupan kami. Kau Tuhanlah sumber penyediaan akan semua kebutuhan kami. Itu sebabnya kami akan push hidup kami akan terus dorong hidup rohani kami untuk berjuang mencari Tuhan di dalam doa kami, di dalam penyembahan kami, di dalam pembacaan Alkitab kami, di dalam ibadah kami. Kami mau push kehidupan kami untuk mencari Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup, yang berdaulat, bahkan Kau sanggup untuk kembalikan keadaan kami. Terima kasih Bapa, Kau Tuhan sanggup menolong kami, Kau Tuhan sanggup menyembuhkan kami, Kau Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus semua kita berkata, beri tepuk tangan yang baik-baik ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu silakan duduk. Bersama kita selesai ibadah kita.
berdoa untuk sidang jemaat yang tidak bisa hadir pada siang hari, khususnya juga yang sakit. Kalau saudara tahu ada teman saudara yang sakit, sebut nama itu pada saat kita berdoa. Mari saudara kita angkat tangan sama-sama, kita satukan hati. Tuhan Yesus, saat ini kami bersehati ya Tuhan. Kami berdoa khusus untuk sidang jemaat-Mu yang kesulitan untuk datang ya Tuhan. Tuhan, bangkitkan iman kembali ya Tuhan. Bangkitkan roh mereka kembali ya Tuhan. Yang sudah lesu ataupun undur ataupun yang jatuh di dalam dosa ataupun terikat dengan apapun ya Tuhan, entah itu hobi, entah itu kebiasaan apapun Tuhan Yesus, saat ini kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melepaskan segala hal yang Engkau tidak suka ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, berikan Tuhan kembali semangat Tuhan Yesus. Berikan kembali Tuhan Yesus api yang kembali menyala ya Tuhan. Oh sungguh Tuhan Yesus. Dan kami mau tolak segala roh yang malas saat ini dalam nama Yesus. Tuhan, tolong Tuhan, berikan Tuhan Yesus kerinduan, kehausan, bahkan keinginan hati mereka untuk kembali datang Tuhan, beribadah, membawa pujian penyembahan kepada Engkau. Bahkan sungguh Tuhan, berkat kembali kepadamu. Oh Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan juga yang sakit saat ini Tuhan Yesus. Oh sebut nama, kalau saudara tahu tolong sebut. Oh hadapkan saat ini, minta kelawatan, kesembuhan menjamah. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan. Tak habis-habisnya kami mau angkat saudara kami tercinta Grace ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan. Oh change yang kau berikan dalam hidupnya. Mujizat itu sudah terjadi dalam hidupnya. Saat ini kami sehati berdoa ya Tuhan. Pulihkan dalam suara, kata-kata yang ada, memori yang ada. Oh di dalam nama Yesus kau menjamah Tuhan. Bagian otak yang menyimpan segala memori-memori, kata-kata yang sudah pernah dia ajari, di dalam nama Tuhan Yesus pulihkan dan beri Tuhan Yesus, kembalikan kata-kata itu sehingga dia boleh kembali berbicara, kembali berkata-kata di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lain, Michael Tuhan, suami daripada Nuria, kami doakan juga ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kesehatan yang prima. Kami berdoa demi nama Yesus, terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Anthony ya Tuhan. Oh terima kasih, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Lawat kembali dan jamah kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, katakan aku di hadapan Tuhan. Bapak, Kau memberkati setiap kami sejahtera Kau limpahkan sukacita, gairah yang baru, kekuatan sekali lagi Kau berikan. Kau memasuki minggu yang baru besok ya Tuhan. Kami doakan Tuhan Yesus, biar setiap kami semakin cinta kepada Tuhan, semakin hidup dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.